Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai pajak penghasilan ya, pajak penghasilan pasal 21. Baik, terkait dengan pajak penghasilan 21 yang perlu Anda ketahui bahwa pasal 21 ini termasuk dalam kategori PPH ya atau pajak penghasilan. Dan tentunya pajak penghasilannya adalah bersifat tidak final. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pajak ya penghasilan ya atau PPH gitu ya. PPH di sini adalah pasal ya, pasal 21. Nah, di sini pajak penghasilan ya, Anda juga bisa baca di buku referensi ya, perpajakan ya di halaman 73 sampai dengan 80 ya yang terkait dengan PPH pasal 21. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa PPH ini adalah pajak bersifat tidak final. Ya, pajak bersifat tidak final. Ya, tidak final. Seperti di video pembelajaran sebelumnya yang dimaksud dengan tidak final di sini ya, itu artinya nanti kredit pajaknya ya atas bukti potong PPH 21 ini nanti bisa menjadi kredit pajak ya. Jadi bisa atas bukti potong PPH 21 ini ya, ini bisa menjadi kredit pajak atau pengurang pajak tahunan ya, tahunan dari wajib pajak orang pribadi ya, pribadi. Nah, di awal Ibu sudah jelaskan bahwa wajib pajak itu ada wajib pajak, salah satunya adalah orang pribadi. Itu artinya perorangan ya, yang belum berbentuk badan hukum. Baik, di sini terkait dengan PPH pasal 21 itu adalah cara pelunasannya dalam tahun berjalan ini melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi ya dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di mana pemotongan PPH 21 ini dilakukan oleh pemberi kerja ya, kemudian bendahara pemerintah, dana pensiun yang dibayarkan, uang pensiun ya, dan penyelenggara kegiatan. Nah, terkait teknis perhitungan, Ibu akan sampaikan di sini bahwa di dalam perhitungan perhitungan PPH pasal 21 ini nanti ada penghasilan tidak kena pajak ya, penghasilan tidak kena pajak atau yang disingkat dengan PTKP. Nah, PTKP ini nanti yang akan menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak sebelum kita dari penghasilan neto ya, sebelum kita ketemu nanti penghasilan kena pajak sebagai dasar dalam perhitungan pajaknya. Jadi nanti di formula perhitungannya itu di sini ya, kalau dari penghasilan neto ya, maka dikurangi dulu dengan PTKP ya, maka nanti akan menghasilkan PKP ya. PKP ini adalah penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar baru dalam perhitungan PPH terutang gitu ya. Nah, ini nanti kita akan belajar. Nah, untuk tarifnya sendiri ya, untuk PPH terutang ini namanya PPH terutang tarif 17 ya. Ini ada di Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Nah, nanti Ibu akan sampaikan perbedaan juga
juga terkait dengan tarif yang berlaku saat ini ya, dengan adanya UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa ada perubahan terkait tarif khususnya untuk masa pajak tahun 2022. Nah, jadi nanti di sini Ibu akan bandingkan. Baik. Pertama kali kita harus mengetahui terkait dengan penghasilan ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini yang membedakan menghitung PKP orang pribadi dengan badan. Jadi kalau di orang pribadi itu tidak ada, kalau di wajib pajak badan yang berbentuk PT, CV itu tidak ada pengurangnya, itu adalah PTKP tidak ada. Tetapi kalau di wajib pajak orang pribadi itu ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, terkait penjelasan mengenai PTKP gitu ya, Anda juga bisa melihat di buku referensi ya, terkait dengan PTKP itu ada di halaman 31 ya, ada di halaman 31. Nah ya, nah di sini itu terkait dengan PTKP ya, ini ada untuk PTKP yang berlaku saat ini ya. Nah, ini untuk WP sendiri gitu ya, nilainya gitu ya. WP sendiri gitu ya, sendiri ini adalah 54 juta. Nah, 54 juta ini adalah per tahun ya, penghasilan tidak kena pajaknya, berarti per bulannya adalah ini per tahun ya, per tahun. Jadi ini adalah per tahun ya, per tahun. Kemudian kalau ada tambahan nikah gitu ya, tambahan nikah ya, nikah ini adalah 4.500.000. Nah, kemudian kalau tambahan tanggungan satu ya, terkait dengan tanggungan satu ya, di sini adalah 4.500.000. Nah, kalau tanggungan satu, kemudian jika ada tanggungan lagi ya, tanggungan kedua ya, tanggungan 2. Nah, di sini adalah 4.500.000. Kemudian tanggungan 3 gitu ya, misalkan Kak menikah dengan 3 anak misalkan gitu ya. Nah, tambah lagi dengan 4.500.000 lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi maksimal tanggungan itu adalah 3 ya, batas tanggungannya itu adalah 3. Jadi kalau nanti wajib pajak orang pribadi menikah dan memiliki 4 anak gitu ya, yang ditanggung itu hanya sampai dengan 3. Nah, jadi kalau statusnya ya, statusnya misalkan kawin dengan tanggungan 3 anak, berarti ini ya, ini totalnya PTKP-nya adalah ini ditotalkan. Itu ya, ini dengan apa namanya K3 gitu ya, dengan K3. Nah, bagaimana kalau statusnya TK0, tidak kawin 0 gitu ya. Nah, kalau statusnya tidak kawin 0, statusnya TK0, berarti hanya ada ini saja, hanya ada 54 juta saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau apa namanya, di situ di halaman 31 ya, nanti Anda bisa pelajari kembali. Ya, kemudian apabila kawin 1 misalkan statusnya K1 ya, statusnya K1 misalkan. Nah, statusnya K1 ini berarti 54 ya kan? Kemudian X menikah tanggungan 1 ya, berarti nah di sini berarti ya, ini total PTKP-nya. Nah, ini untuk K1 gitu ya, seperti itu. Nah, ini nanti Anda bisa baca pelajari di halaman 31, itu di situ ada. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata suami gitu ya, kemudian istri bekerja gitu ya. Artinya wajib pajak orang pribadi laki-laki penghasilan istri digabung gitu ya. Nanti berarti di sini gitu ya, digabung tapi tidak ada tanggungan ya, belum ada
ini ya, belum ada apa namanya tanggungan misalkan. Berarti kawin ya, kawin tanpa tanggungan di sini ya, misalkan K0, tapi istri penghasilan digabung. Istri penghasilan digabung misalkan ya. Nah, itu berarti di sini 54 ya kan? Kemudian karena istrinya adalah bekerja, penghasilannya digabung dengan suami, maka istrinya itu 54 juta ya. Jadi bukan 4.500.000 gitu ya, tapi 54 juta. Kemudian tambahan WP kawinnya itu ya 4.500.000. Nah, jadi totalnya berarti PTKP-nya adalah ya 112.500 ini ya untuk status wajib pajak orang pribadi ya, kemudian istri berpenghasilan gitu ya, tapi penghasilannya digabung dengan suami. Nah, ini berarti ini 112.500 gitu ya. Nah, dan seterusnya ya, nanti Anda bisa pelajari di halaman 31. Nah, ini contoh ya. Nah, artinya nanti nilai PTKP inilah yang menjadi pengurang penghasilan neto. Gitu ya. Kalau di soalnya adalah ada dari penghasilan bruto, berarti nanti kan ada pengurang-pengurang lain berapa nanti dikurangi akan menghasilkan penghasilan neto. Nah, di sini kita dari penghasilan neto bagaimana cara menghitung ya terkait dengan pemahaman tarif. Nah, ini Ibu akan sampaikan. Kita ke contoh. Baik, di sini contoh misalkan diketahuinya adalah dari penghasilan neto ya. WP, OP ya. Di sini laki-laki misalkan ya jenisnya, kemudian statusnya adalah kawin tapi dengan tanggungan 2 misalkan. Nah, berarti di sini untuk PTKP-nya kita hitung langsung di sini ya. Adalah ini kan. Nah, berarti K2 berarti PTKP-nya adalah 67.500.000. Nah, ini kalau ditanya berapa PTKP dengan status K2 untuk laki-laki wajib pajak orang pribadi, nah berarti ini ya PP sendiri 54, nikah 4.500.000, tanggungan 1 4.500.000, tanggungan 2 4.500.000, totalnya 67. Nah, ini yang akan menjadi pengurang penghasilan neto supaya mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, terkait dengan nilai ini jangan jadi patokan ya. Artinya nanti bisa jadi tahun yang akan datang, entah tahun kapan, akan ada perubahan terkait dengan penghasilan tidak kena pajak jumlahnya. Nanti ini Anda tinggal menyesuaikan saja dengan update nilai aturan yang berlaku di saat itu gitu ya. Kalau saat ini sampai dengan hari ini Ibu menjelaskan ini masih berlaku dengan nilai PTKP sebesar ini. Tapi yang penting Anda bisa memahami terkait cara perhitungannya. Misalkan diketahui di sini diketahui ya penghasilan netonya ya penghasilan netonya gitu ya adalah sebesar misalkan ya penghasilan netonya itu adalah sebesar 15 juta. Ya, 15 juta ini per bulan ya, berarti per tahunnya itu disetahunkan ya, disetahunkan. Ini kalau netonya ya disetahunkan berarti sama dengan 15 juta dikali 12 menjadi 180 juta. Kemudian PTKP-nya adalah sebesar 67.500.000 dengan status K2 ya, sehingga PKP-nya gitu ya. Sehingga PKP-nya adalah ini ya 180 juta dikurangi 67.500.000. Nah, ini terkait dengan pemahaman dulu mengenai perhitungan tarif 17-nya ya. Nanti kita akan praktik terkait perhitungan PPh 21 untuk contoh yang pegawai bekerja ya, atau mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah, untuk
kali ini kita ke pemahaman dulu cara menghitung tarif 17. Nah, di sini, dasar menghitung PKP itu dari dasar menghitung PPh terutang wajib pajak orang pribadi itu adalah dari ini ya, dari 112.500 artinya dari PKP. PKP ini didapat dari penghasilan neto ya. Ini contohnya penghasilan netonya sebulan sekian. Nah, kemudian disetahunkan berarti dikali 12, kemudian dikurangi PTKP, temunya ini. Nah, ini untuk tarif sekarang ya, atau sebelum UU HPP. Ya, di sini untuk penghasilan 0 sampai dengan 50 juta itu adalah tarifnya itu adalah 5%. Untuk 50 juta ya sampai dengan 250 juta ini adalah 15%. Kemudian di atas ya 250 juta gitu ya. 250 juta itu sampai dengan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta ya ini adalah 25%. Kemudian di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Nah, ini namanya tarif progresif ya. Jadi perhitungannya bukan ketika penghasilannya 250 juta dikalikan ini, bukan, tapi ada tarif progresif artinya ada degradasinya ya. Nah, contohnya ini. Ini dengan PKP 112.500. Nah, ini yang Ibu maksud pemahaman dalam perhitungan tarif progresif ini. Jadi bukan berarti karena ini PKP-nya adalah 112.500, maka pajaknya karena ini ada di kisaran 50 sampai dengan 250, berarti pajaknya ini dikali 15%. Nah, bukan ini ya. Ini bukan seperti ini ya, bukan seperti ini. Tetapi begini. Nah, yang pertama adalah 50 juta dulu. Ini untuk yang sebelum UU HPP. Nah, di lapisan pertama kan sampai dengan 50 juta. Nah, di lapisan kedua adalah sampai dengan 250. Artinya kalau tadi ya ini sudah diambil 50, maka sisanya inilah yang dikalikan dengan dikalikan dengan 15%. Nah, ini sudah diambil di lapisan pertama 50, maka sisanya 62.500 gitu. Sehingga PPh terutangnya adalah 5% dikalikan 50 juta dulu. Nah, baru sisanya ini dikalikan dengan 15%. Gitu. Ya. Nah, baru sisanya dikalikan dengan 15%. Atau enggak, ini kita copy saja begini ya. Nah, berarti PPh terutangnya adalah ini. Nah, ya. Nah, ini sebelah sini tuh harus sama dengan total PKP. Nah, ini sama ya dengan total PKP. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, berarti PPh terutangnya adalah sebesar 11.875. Ya. Jadi bukan 16.875. Jadi ini PPh terutangnya. Nah, ini hati-hati. Jadi yang dimaksud tarif ini bukan ketika PKP-nya di antara ini sama 250, maka langsung aja jebret kalikan 15%, bukan seperti itu, tapi ada tahapan degradasinya. Nah, jadi ini kalau kita gagal paham, berarti kan otomatis kita rugi ya, yang harusnya hanya bayar ini ya. Ini yang dibayar. Ini PPh terutangnya. Nah, ini kan harusnya kan ya. Tapi ternyata kita karena gagal paham, maka PPh-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Nah, kemudian dengan adanya UU harmonisasi perpajakan, UU harmonisasi peraturan ya, peraturan perpajakan ya. Ini aturannya rilis di tahun 2021 ya. Di 2021 nanti Anda juga bisa download ya, atau nanti Ibu akan share untuk PDF-nya ya di WAGA ya. Nah, di sini Anda bisa baca nanti, sebentar Ibu lihat di undang-undangnya nomor 7 ya.
Di sini undang-undang ya. Ini undang-undang nomor sini ya, nomor 7 tahun 2021 ya, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di sini ada kemudahan, artinya ada muncul keadilan bagi yang memiliki penghasilan untuk kelas bawah, menengah, dan kelas atas, karena ada tarif baru yaitu sebesar 35%. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya, jadi di sini 0 sampai dengan 60 juta ya. Ini adalah tarifnya 5% ya. Kemudian di atas ya, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Ya, ini sama ya, hanya mulainya berarti kalau yang di bawah 60 juta tidak dikenakan pajak ya. Kalau yang sebelumnya kan batasannya sampai dengan 50 juta. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta ya. Ini adalah 25% ya. Kemudian di sini di atas ya, di atas 500 juta ya sampai dengan 5M. Nah, ini adalah 30% ya, 30% di sini ya. Nah, di sini ada ya, tuh di atas sampai dengan ini. Kemudian di atas 5M, nah di atas 5M ini adalah 35%. Nah, ini ya, ada perubahan ya. Kalau lapisan tarif progresif yang sebelum UU HPP itu adalah sampai dengan 3 tarif ya. Berapa tarif? 4 tarif. Nah, kalau yang sekarang itu sampai dengan 5 tarif. Nah, kita lihat apakah ada perubahan ya, artinya perubahan untuk kelas bawah menengah itu akan lebih kecil untuk cost dari pajaknya ya. Kita lihat dengan PKP sebesar 112.500, maka yang pertama, lapisan pertama adalah 50 juta. Ya kan? Nah, baru sisanya adalah ini ya kan, dikurangi 50 juta. Nah, berarti ini yang pertama, oh salah, ini 60 juta ya, 60 juta lapisan pertama. Nah, baru sisanya adalah 112.500 dikurangi dengan 60 juta, karena batasannya sekarang adalah 60 juta ya, bukan 50 juta. Nah, kita tinggal kalikan saja ya, 60 juta dikalikan 5%. Ya, 3 juta, kemudian nah di sini ya, kemudian totalnya berapa? Ya, totalnya adalah PPh terutangnya 10.875. Kita cek PKP-nya apakah sudah betul. Sudah ya, 112.500. Nah, ini lihat ya, PPh terutang dengan UU Harmonisasi Perpajakan untuk yang kelas ini asumsinya ya, karena penghasilan masih di bawah 5M. Nah, kita lihat nih, kalau menggunakan tarif lama adalah 11.875, ini PPh terutangnya ya. Kalau menggunakan UU Harmonisasi Perpajakan adalah 10.875. Jadi ada penghematan kos pajak itu sebesar, nah efisiensinya ya sebesar 1 juta. Nah, ini artinya ada keadilan ya terkait dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan masih di bawah 54 juta itu tidak dikenakan pajak. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa membandingkan. Nah, untuk saat ini, untuk masa pajak ya, untuk masa pajak tahun 2021 ini masih menggunakan tarif ini ya, tarif lama. Nah, untuk masa pajak gitu ya, masa pajak tahun 2022 ini menggunakan tarif UU HPP. Nah, terkait nanti teknis dan bagaimana aturannya itu nanti akan ada ya, ada peraturannya ya. Peraturan lebih lanjut gitu ya, peraturan lebih lanjut ya dari DJP. Jika ada peraturan terkait nanti akan diinformasikan. Tetapi yang pasti secara pemahaman dalam perhitungan bagaimana tarif progresif seperti ini ya. Jadi Anda harus bisa memahami, bukan berarti
di sini ada tarif progresif 0 sampai dengan 50, berarti kalau penghasilannya antara ini langsung jebret 5%, tidak seperti itu ya. Ini bisa seperti ini kalau misalkan penghasilannya itu memang contohnya 45 juta atau 50 juta, udah selesai. Berarti PPh-nya 2.500.000 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk penghasilannya di atas 50 juta nanti ada tarif progresif seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti akan total di PKP-nya segini. Dan seterusnya. Gitu ya, ini pemahamannya. Nah, ini bagaimana kalau penghasilannya itu misalkan di atas 5M ya, misalkan. Kita contoh saja kalau misalkan penghasilannya di atas 5M gitu ya. Nah, di sini pasti pengenaan pajak itu akan besar ya, karena nanti ada muncul di tarif 35%. Ini contoh saja. Misalkan penghasilan netonya adalah 300 juta, berapa ya? 500 juta. Misalkan ya, berarti setahunnya ini berarti untuk yang usaha ya, pengusaha. Nah, kalau ada nggak pegawai dari pemberi kerja mendapatkan gaji sebulan 500 juta gitu ya. Nah, ya mungkin saja ada ya. Nah, ini kita lihat saja contoh untuk yang penghasilannya di atas 6M, di atas 5M berarti ya, karena ini PKP-nya adalah 6M. Nah, kita lihat di sini dengan tarif lama. Berarti 50 juta, yang pertama adalah 200 juta. Nah, kenapa di lapisan kedua 250? Kan 50 sampai dengan 250. Nah, udah diambil 50, berarti 200 tambah 50, berarti di lapisan kedua sudah memenuhi 250. Nah, kemudian di lapisan ketiga, nah berarti 250, gitu ya. Nah, berarti 250. Nah, kan 50 tambah 200 tambah 250 kan 500 kan ya. Nah, baru sisanya adalah dikalikan dengan 30%. Nah, ini ya. Oh, ini PTKP-nya belum. Ini PTKP-nya misalkan tadi statusnya apa nih? Kalau yang di soal pertama. Oh ya, ini ya. Statusnya ya, ini 67.500.000. Nah, berarti penghasilan PKN pajaknya adalah 5,9M. Nah, ini aja kita tinggal kurangi. Ini ya sudah dikurangi, sudah terambil di lapisan pertama 50, lapisan kedua 200, di lapisan ketiga 250, berarti di lapisan yang 30% adalah sekian ya, sekian. Nah, kita lihat saja totalnya sudah 593 belum? Nah, sudah ya. Nah, sekarang tinggal PPh terutangnya kita sesuaikan. Nah, ya. Berarti PPh terutangnya adalah 1,6 dengan tarif lama ya. Nah, bagaimana sekarang dengan menggunakan tarif UU HPP untuk penghasilan di atas 50M? Pasti akan lebih besar ya, karena kan ada tarif di 35%. Nah, ini artinya keadilan. Artinya ketika yang memiliki penghasilan untuk kelas atas gitu ya, dia akan dikenakan tarif pajak lebih besar ya dibandingkan kelas menengah dan kelas bawah. Anda bisa lihat di sini, berarti 60 juta ya. Nah, sisanya berarti kan batasnya 250 juta, 250 juta ya, 250 juta dikurangi 60 juta. Nah, di 190 juta ya. Ya kan? Kemudian di atas 250 juta ya sampai dengan 500. Nah, berarti di sini adalah 500 kan? Batasannya berarti 500 dikurangi 250 kan? Nah, ya kan? Kemudian 500 sampai dengan 5M, berarti 5M ya kan? Dikurangi 500 juta. Nah, berarti di sini adalah ini. Nah, sekarang tinggal sisanya berarti ya. Nah, berarti kan di posisi progresif keempat sudah ada di 5M kan. Nah, sekarang sisanya berarti dikalikan dengan tarif 35%.
Berarti kan ini ya dikurangi dengan ini, ya dikurangi dengan 190, dikurangi dengan ini, dikurangi dengan ini. Nah, 932, kita cek totalnya. Benar nggak? 5,9. Betul ya? Nah, sekarang tinggal tarifnya. Nah, kita lihat. Nah, berarti pajaknya berapa? Nah, ini pajaknya. Ya. Pajaknya berarti kita totalkan saja ya berarti ya. Nah, 2,8 nih karena ada tarif 35% di sini. Jadi semakin besar penghasilan sampai bahkan dengan di atas 5M, itu artinya nanti pengenaan pajaknya akan sebesar 35%. Ini berarti kan yang 932-nya ini adalah 35%. Nah, ini ya terkait dengan tarif UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Artinya di sini ada berapa persen nih? Ya, ada berapa persen nih? Selisihnya ya. Ini dikurangi dengan ini kan. Nah, berarti lumayan besar juga ya. Nah, ini ya. Ini dengan UU yang sebelum UU HPP. Nah, ini adalah setelah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, jadi tetap total di sini adalah total PKP-nya. Jadi 5%, 15, 25, 30, 35. Jadi pemahamannya di sini 60, ya 5%, 250, berarti ini tambah ini kan sudah di posisi 250. Nah, kita lihat aja. Nah, salah ya, harusnya 250. Kan 60 ditambah 190. Nah, ya kan? 250. Gitu ya. Ini terkait dengan pemahaman terkait dengan tarif perhitungan tarif 17 ya, menggunakan tarif sebelum dan sesudah UU HPP. Nah, selanjutnya di video selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai perhitungan ya, perhitungan teknis untuk gitu ya, PPh 21 jika mendapatkan penghasilan gitu ya dari pemberi kerja. Misalkan Anda itu bekerja di perusahaan, artinya mendapatkan gaji gitu ya, mendapatkan gaji. Nah, nanti bagaimana perhitungannya, karena itu kan ada beberapa tunjangan ya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan. Nanti bukan contohkan di video yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini mah terkait dengan pemahaman terlebih dahulu mengenai pemahaman tarif progresif ya. Nah, ketika nanti ada perubahan terkait dengan teknis perhitungan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan peraturan terkait, kita akan update kembali ya. Untuk saat ini Ibu sampaikan perbedaan bila mana teknis degradasinya gitu ya, pemahamannya sama dengan tarif yang lama ya. Batasan 0 sampai dengan 50 sekian, 0 sampai dengan 60 berarti di sini 5% dan seterusnya. Artinya ketika posisinya wajib pajak orang pribadi ada di kelas bawah ya, artinya ini masih ada penghasilan di bawah 5M, ini akan ada efisiensi kos pajak di sini. Nah, tetapi ketika dia sudah mendapatkan penghasilan lebih dari 5M, dia akan dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak kelas bawah dan kelas menengah ya. Nah, karena di sini ada tarif sampai dengan 35%. Nah, ini menunjukkan menurut Ibu ya bahwa ada keadilan dalam pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Itu menurut Ibu ya atas analisis dari perubahan tarif ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan pemahaman tarif PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi ya. Nah, di sini. Jadi yang perlu dipahami bahwa untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif ya. Kalau untuk wajib pajak badan nanti tidak ada tarif progresif ya, nanti akan ada tarif tunggal namanya. Jadi tinggal dikalikan saja sekian persen dari penghasilan neto. Nah, ini untuk WP orang pribadi.
Di mana kalau WP orang pribadi Ibu tegaskan bahwa sesuai aturan bahwa ada PTKP, jadi ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini nilai PTKP-nya disesuaikan ya dengan kondisi dan status wajib pajak orang pribadi masing-masing. Nah, kalau statusnya TK0 ya berarti kita sesuaikan. Nah, sehingga dalam menghitung PPh terutang, Ibu ulangi sebelum Ibu tutup bahwa penghasilan neto dikurangi dengan PTKP nanti akan menghasilkan PKP baru dikalikan dengan PPh terutang menggunakan tarif progresif tarif 17 ya UU PPh nomor 36 tahun 2008. Kemudian Ibu coba bandingkan pemahaman ketika menggunakan UU harmonisasi peraturan perpajakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu di video selanjutnya mengenai teknis perhitungan pajak penghasilan orang pribadi PPh pasal 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.